warahmatullahi wabarakatuh. Damir lagi. Semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Alhamdulillah, kakak dengarnya kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama untuk Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman kelas 3, 4, 5, dan 6 dari MIT virtual trip hari ini. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi hari ini kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Teman-teman bisa memanggilnya Kak Cynthia. Hari ini sudah sendirian ya. Tentu tadi sudah sebagian teman-teman sudah bertemu ya. Kakak hari ini ditemani oleh Kak Amir. Nah, jadi kami berdua akan mengajak teman-teman semua untuk berpetualang di Skyward Taman Mini Indonesia Indah. Tadi sudah ada yang pernah ya ke Skyward, ada juga yang belum. Tapi yang sudah pernah, sudah tahu ya di dalam Skyward tuh ada apa aja. Tapi karena hari ini kakak akan mengajak teman-teman untuk mengelilingi Skyward. Untuk saat ini, Skyward hanya buka di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Untuk jamnya, jam 9 pagi, tutup di jam 5 sore. Jadi kalau suatu saat keadaannya mulai membaik, teman-teman ingin berkunjung langsung di Skyward, teman-teman sudah tahu tempatnya ya, Skyward ada di mana, dan bukanya tuh ada dengan namanya ada apa aja sih di langit? Ada apa lagi? Jupiter. Jadi karena di langit ini ada banyak yang akan kita pelajari, jadi kakak berharap teman-teman dapat mengikuti dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Kak Amin nanti. Kalau teman-teman ingin bertanya atau penasaran dengan suatu hal yang berkaitan tentang Skyward atau tentang luar angkasa, teman-teman bisa mencatatnya terlebih dahulu di kertas kosong ya, biar nggak lupa sama pertanyaannya. Nanti karena di akhir sesi kakak akan membuka tanya jawab nih. Jadi teman-teman yang penasaran tentang luar angkasa, teman-teman bisa bertanya langsung dengan kakak edukatornya, gitu ya. Oke, jadi kakak harap teman-teman sekali lagi bisa menyimak dengan baik ya. Halo semua, apa kabar? Moga kita semua senantiasa sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Amir Maulana. Teman-teman boleh memanggilku Kak Amir. Kak Amir berkeworld. Siapa yang tahu artinya Skyward? Iya, benar sekali. Sky artinya langit atau luar angkasa, dan world artinya dunia. Ya, kita akan berkeliling Skyward untuk mengenal dunia luar angkasa.
Mari kita mulai petualangan antariksa. Ini adalah lobi utama Skyworld. Pengunjung akan membeli tiket di sini. Biasanya pengunjung juga akan berfoto di samping astronot. Jika kita perhatikan, di sini ada bumi yang artinya kita akan mengenal bumi rumah kita. Lalu ada langit yang penuh bintang, yang artinya mengenal benda-benda luar angkasa. Juga ada astronot yang artinya kita juga akan mengenal teknologi untuk bepergian keluar angkasa. Untuk menuju keluar angkasa, kita butuh pesawat antariksa. Dan pesawat itu ada di sudut lobi. Mari kita naik pesawat antariksa kita. Ini adalah pesawat yang akan mengantar kita keluar angkasa. Di sini terasa seperti kita seorang astronot yang sedang mengendarai pesawat antariksa. Biasanya di sini banyak yang berfoto-foto dengan gaya keren mereka. Selangkah kita keluar dari pesawat, maka kita tiba di luar angkasa. Di luar angkasa ada banyak sekali fenomena. Pertama-tama, di sini ada star map. Star artinya bintang dan map artinya peta. Jadi, star map artinya adalah peta bintang. Sejak zaman nenek moyang kita, peta bintang telah dikenal. Mari kita juga mengenalnya. Ketika malam hari, kita melihat benda langit yang sangat banyak. Yang berkelip-kelip adalah bintang, dan yang tidak berkelip adalah planet. Jika kita perhatikan, bintang-bintang ini ada yang terang, ada juga yang redup. Jika kita menghubungkan bintang-bintang yang terang dengan garis hayal, maka kita akan jumpai rasi bintang. Rasi bintang jumlahnya ada 88. Wah, banyak ya. Bentuknya beragam, ada yang mirip makhluk hidup, benda mati, ataupun hewan imajinasi. Mari kita tebak, kira-kira ini akan menjadi gambar apa? Siapa yang tahu? Akan menjadi bebek, ayam, atau burung ya kira-kira? Ternyata itu adalah gambar burung merak. Wah, burung merak yang sangat indah ya. Di sana ada apa ya? Mari kita ke sana. Adakah di antara kalian yang tahu benda apa ini? Iya, benar sekali. Ini adalah batu meteor, bebatuan yang ada di luar angkasa. Mari kita eja namanya M E T E O R. Meteor. Lalu benda apa ini? Bentuknya memanjang, ada kepalanya, dan ada ekornya. Ternyata ini adalah komet. Bentuknya seperti ini. Es di kepalanya akan mencair sedikit demi sedikit karena panas matahari, sehingga terlihat memiliki ekor. Mari kita aja namanya K O M E T. Komet. Berikutnya benda apa ya ini? Ini adalah lapisan atmosfer. Ya, ini adalah lapisan gas atau udara yang menyelimuti bumi dan sekaligus melindungi bumi. Jika ada meteor yang jatuh ke bumi, kita akan terlindungi. Meteornya akan terbakar di atmosfer sehingga rumah kita aman. Fenomena berikutnya adalah supernova dan black hole. Supernova adalah ledakan yang amat dahsyat dari sebuah bintang. Dan jika yang meledak adalah bintang yang bermassa besar, maka
akan menjadi black hole. Berikutnya, adakah di antara kalian yang mengetahui apa itu benda langit? Benda langit adalah benda-benda angkasa yang terlihat di langit baik pagi, siang, maupun malam hari. Ketika pagi hari, kita bisa melihat benda langit. Benda langit tersebut adalah matahari. Matahari menerangi bumi, sehingga semua bisa terlihat. Kita bisa melihat ayah, ibu, teman-teman, bapak dan ibu guru, serta alam sekitar kita. Jika tidak ada matahari, maka bumi kita akan menjadi planet yang gelap dan dingin. Matahari terbit pagi hari dari arah timur dan sore hari terbenam di arah barat. Ketika matahari terbenam, maka langit menjadi gelap, dan kita bisa melihat benda langit lainnya. Terlihat bulan dan bintang. Matahari, bulan, dan bintang adalah benda langit. Wah, kenapa mataharinya tidak terlihat? Ayo kita panggil bersama. Matahari. Kira-kira di mana matahari? Ternyata ia bersembunyi di balik bulan. Peristiwa ini dikenal dengan gerhana matahari. Saat gerhana matahari, bulan akan menutupi matahari. Jika kita perhatikan dari atas, matahari, bulan, dan bumi berada dalam posisi sejajar. Lalu, kok bulannya berwarna merah? Ada apa gerangan? Ternyata ini adalah gerhana bulan. Saat posisi matahari, bumi, dan bulan sejajar, maka akan terjadi gerhana bulan. Dan ini adalah aurora, di mana kamu bisa menyaksikan kombinasi warna hijau, biru, ungu, dan merah. Betapa menyenangkan berfoto di daerah itu, tapi kamu harus siapkan mantel tebal karena aurora hanya bisa kita temui di daerah kutub utara dan kutub selatan bumi kita. Lalu bagaimana aurora yang sangat indah ini bisa terjadi? Berawal dari matahari, sang bintang terdekat dengan bumi kita. Matahari memiliki energi yang sangat besar yang dihasilkan melalui reaksi fusi pada inti matahari. Mari kita mengintip ada apa di dalam matahari. Inti matahari ini sangatlah panas, suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius. Atom-atom hidrogen berfusi menjadi helium. Reaksi ini kemudian menghasilkan energi, memancarkan cahaya dari inti yang kemudian merambat ke permukaan. Arus gas bermuatan menghasilkan medan magnetik di beberapa lokasi. Pusaran gas panas pada permukaan mendingin dan muncul bintik hitam matahari secara elektrik. Gas bermuatan ini kita kenal dengan plasma. Plasma menarik medan magnet keluar lebih jauh lalu membentang dan membentuk putaran. Dan menghasilkan beberapa miliar ton plasma yang terhempas keluar dari matahari. Peristiwa ini sering kita kenal dengan angin surya. Angin surya dengan kecepatan 8 juta km per jam bertiup ke seluruh wilayah tata surya. Dan setelah 18 jam terhempas, angin surya mencapai bumi rumah kita. Bumi kita memiliki perisai berupa medan magnet yang mampu membelokkan angin surya.
dan partikel-partikel angin surya yang terjebak di kutub bumi akan membentuk aurora. Berikutnya kita ke ruang astroarkeologi. Di Indonesia, ada bangunan-bangunan yang berhubungan dengan dunia luar angkasa. Ada Candi Suku yang dipercaya masyarakat sekitar sejak zaman nenek moyang kita sebagai pintu masuk makhluk asing. Lalu ada Candi Borobudur. Candi ini dibangun dengan ilmu astronomi, sehingga masyarakat sekitar candi menggunakannya sebagai alat penunjuk waktu dengan melihat posisi jatuhnya bayangan candi. Candi Borobudur dibangun di abad ke-7 Masehi. Di masa itu, bintang Polaris masih terlihat dari Pulau Jawa. Jadi dulu Gunadarma yang membangun Candi Borobudur, dia berdiri dari atas bukit menoreh dari arah selatan Candi Borobudur dan dia melihat ke arah bintang itu, dan dari sana dia bisa mengarahkan para orang-orang yang membangun candi tersebut agar arah candinya sesuai dengan arah rotasi bumi. Kita juga akan melihat bahwa arah utara selatannya itu benar persis dengan arah rotasi bumi, bukan dengan kutub magnetik bumi. Pembangunan ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita pada zaman dahulu sudah mengerti arah rotasi bumi, mengerti pergerakan bintang-bintang di langit. Dan ini adalah ruang prestasi Indonesia. Di sini banyak tokoh-tokoh yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Di antaranya Bapak Taufik Akbar dan Ibu Profesor Pratiwi Sudarmono. Mereka terpilih oleh NASA untuk menjalankan misi antariksa yang sangat penting. Mereka berdua astronot kebanggaan Indonesia. Clear morning at Cape Canaveral. Here are the last seconds of the countdown. 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. All the communications between the shuttle and mission control indicated everything was going fine. There was a sense of relief that the much-delayed flight was finally underway. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go with throttle up. It happened just over 1 minute into flight. 1 minute 15 seconds, velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. For mission control, silence. Then the bland, chilling report. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Berikutnya, mari kita berolahraga sebentar.
Berolahraga bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran tubuh, mendorong tubuh selalu aktif, meningkatkan kesehatan tulang, membantu menurunkan berat badan, memperbaiki mood, serta menyehatkan jantung. Di sini sudah ada Kak Cynthia, Kak Damis, Kak Rian, Kak Wahyu, dan rekan mereka. Oke, teman-teman. Kita baru setengah perjalanan ya. Perjalanan kita masih lama. Kok berhenti Kak Cynthia? Iya, hari ini kakak akan mengajak teman-teman semua untuk ikut senam bareng nih. Bareng-bareng kakak astronotnya yang tadi. Senamnya apa Kak? Senamnya gampang, Dok. Senamnya gampang kok. Kita akan senam chicken dance. Oke ya. Sekarang kakak minta tolong kepada teman-temannya untuk siap di posisinya. Nanti kakak juga akan bersiap-siap ya. Semuanya bangun yuk, berdiri yuk sebentar. Biar badan kita sehat dan tetap semangat. Oke ya. Oke, kakak Cynthia juga diri deh. Yuk. Oke, kita akan mulai ya. Semuanya sudah siap. Kameranya nyala, jadi kami bisa melihat ya. Semuanya kita akan mulai. Silakan kamu dimulai. Gak jalan. Oke, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman boleh minum nih. Kita kan baru aja senam. Jadi kalau capek kan ya, boleh minum. Tapi nggak boleh kemana-mana. Karena kita akan masih melanjutkan petualangan kita. Kita lanjutin ya. 1 sampai 3 lagi. 1, 2, 3. Selamat berpetualang.
Adakah di antara kalian yang mengetahui ruang apa ini? Ini adalah ruang pusat kendali misi. Di sini para staf NASA mengawasi peluncuran pesawat antariksa. Mari kita hitung mundur bersama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Dan pesawat akan meluncur terbang. Berikutnya ada jalan menurun yang panjang menuju ke bawah. Perhatian kita akan teralihkan ke tokoh-tokoh astronomi dunia yang terpampang dengan kokoh. Salah satunya Galileo Galilei. Galileo adalah orang yang pertama menggunakan teleskop untuk mengamati benda langit. Dan ia berhasil menemukan satelit-satelit Jupiter, di antaranya Io, Europa, Callisto, dan Ganymede. Beliau sangat berjasa dalam perkembangan ilmu astronomi sehingga mendapat julukan Bapak Astronomi Modern. Setibanya kita di bawah, kita jumpai ruang roketarium. Kalian bisa menjumpai pesawat antariksa dengan keberagaman ukuran, warna, dan negara asal pembuatnya. Yang satu ini adalah Space Shuttle, yang di Indonesia dikenal dengan nama pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik merupakan contoh pesawat antariksa berawak, yaitu pesawat yang dikendarai langsung oleh manusia. Selain itu, ada juga pesawat antariksa tak berawak, yang umumnya dikenal dengan roket. Di antaranya Saturn V buatan Amerika, Long March buatan China, Soyuz buatan Rusia, KSLV buatan Korea, H-2B buatan Jepang, Delta buatan NASA, dan Ariane buatan Eropa. Lantas, apa perbedaan pesawat berawak dengan pesawat tak berawak? Mari kita simak. Pesawat berawak langsung dikendalikan oleh para astronot. Biasanya ada 3 orang astronot, 1 sebagai pilot, dan temannya seorang penanggung jawab misi, dan 1 teman lagi sebagai penanggung jawab muatan. Setelah roket berawak diluncurkan, bahan bakar bagian 1 dan bagian 2 digunakan hingga mencapai orbit bumi. Untuk mencapai stasiun luar angkasa dan melakukan docking, digunakan mesin roket yang terdapat pada orbiter. Kemudian, setelah misi selesai, pesawat orbiter akan kembali ke bumi. Sedangkan pesawat antariksa tak berawak dikendalikan dari jarak jauh melalui ruang pusat kendali misi. Setelah roket tanpa awak yang membawa satelit diluncurkan,
tangki bahan bakar ke-1 siap dilepas. Seterusnya digunakan bahan bakar bagian kedua hingga mencapai orbit bumi. Kemudian, penutup di samping kiri kanannya terbuka dan satelit akan dilontarkan naik. Lalu, satelit ini akan berfungsi sesuai fungsinya. Selain berlomba-lomba menunjukkan perkembangan teknologi antariksa, tiap negara juga bekerja sama. Salah satu bentuk kerjasama antar negara di dunia antariksa adalah dibangunnya pangkalan luar angkasa internasional. Di sini para astronot melakukan penelitian kepada beberapa objek, di antaranya penelitian tumbuhan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ruang tanpa gravitasi terhadap pertumbuhan tanaman. Lalu penelitian hewan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ruang tanpa gravitasi terhadap hewan. Dan juga penelitian makanan untuk mengetahui apakah bakteri bisa tumbuh dan atau berkembang biak di luar angkasa. Di pangkalan ini, kalian juga temui kupola Windows yang bisa mengobati rindu kalian akan rumah kalian di bumi. Dan tersedia pula tempat tidur untuk astronot melepas lelah. Jika kita lihat, kenapa pakaian astronot ada yang berwarna biru dan ada pula yang berwarna putih? Mari kita cari tahu. Saatnya kita membicarakan pakaian antariksa. Warna jingga terang yang astronot gunakan saat peluncuran disebut jingga internasional. Namun, saat astronot sampai di luar angkasa, mereka mengganti baju jingga mereka dengan baju malam berwarna putih salju. Kondisinya selalu malam di luar angkasa. Jadi, apa fungsi pergantian warna ini? Baju antariksa terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah baju antariksa mutakhir untuk peluncuran alias baju jingga. Astronot menggunakan baju bertekanan tinggi ini selama lepas landas. Baju luar angkasa ini sangat penting bagi mereka yang bepergian dengan ketinggian yang luar biasa. Di sana, karena tekanan udaranya sangat kecil, tidak ada yang sanggup hidup tanpa baju pelindung khusus ini. Omong-omong, baju jingga ini juga dilengkapi dengan berbagai alat yang mampu membantu astronot bertahan hidup jika terjadi hal yang tidak diinginkan selama peluncuran atau pendaratan pesawat luar angkasa. Contohnya, baju jingga dilengkapi dengan suar, alat bertahan hidup, obat-obatan, radio komunikasi, dan sebuah parasut serta banyak permen untuk anak-anak yang datang ke rumah. Tidak, bercanda. Baiklah, saya mengerti. Astronot tidak dapat bertahan hidup dengan baju jingga ini. Tapi tetap saja, kenapa warnanya harus jingga? Alasan utama memilih warna jingga adalah karena warna ini yang paling mudah terlihat saat proses pencarian dan penyelamatan termasuk penyelamatan di laut. Masuk akal. Baiklah, bagaimana dengan baju luar angkasa yang putih dan besar itu? Ini adalah setelan EVA yang merupakan singkatan dari Extravehicular Activities atau kegiatan di luar kendaraan. Fungsinya benar-benar berbeda dengan baju jingga. Astronot mengenakan baju EVA saat mereka berjalan di luar angkasa. Baju seperti itu dapat melindungi dari kondisi luar angkasa yang tidak bersahabat, yaitu suhu yang ekstrim dan nyaris hampa udara. Selain itu, baju putih juga dapat mencegah puing-puing kecil melukai para astronot. Kamu mungkin menyadari bahwa setelan EVA lebih besar daripada yang berwarna jingga. Itu karena baju tersebut terdiri dari banyak kain sekat dan pelindung. Terlebih lagi, baju itu menyimpan udara untuk dapat bernafas, air yang dapat diminum, dan pengontrol suhu. Selain itu, tiap kali seorang astronot melakukan perjalanan luar angkasa, mereka menggunakan tambatan yang mengikat mereka ke pangkalan luar angkasa. Jika tambatan tersebut terputus, setelan EVA ini memiliki sistem cadangan. Sistem ini mencakup jet pendorong berukuran kecil yang dapat dikontrol dari pangkalan dengan alat kendali. Untuk warnanya, putih memantulkan panas matahari dengan lebih baik dibanding warna lain. Hasilnya, astronot tidak merasa kepanasan. Terlebih lagi, warna putih merupakan pilihan terbaik untuk membedakan posisi astronot yang kecil dibanding bentangan luas ruang hitam di luar angkasa. Satu detail yang unik. Meski baju antariksa putih melindungi astronot dari rasa kepanasan, baju tersebut tidak dapat mencegah kondisi yang terlalu dingin. Saat itulah, sarung tangan ini berperan. Ya, sarung tangan tersebut telah dilengkapi dengan pemanas yang membuat jari-jari para astronot tetap nyaman dan mampu bekerja dengan baik. Omong-omong tentang astronot, bagaimana jika kita melihat fakta keren tentang kehidupan mereka yang tidak biasa itu?
Saat tidur, astronot harus punya aliran udara yang cukup di sekeliling mereka. Jika tidak, karbon dioksida yang mereka hembuskan dapat membentuk gelembung di sekitar kepala mereka dan membuat mereka kekurangan oksigen. Ketika seorang astronot melemparkan bumerang di pangkalan luar angkasa internasional, benda itu akan kembali kepadanya. Jadi ingatlah bahwa selama ada udara yang memberikan daya tarik yang diperlukan, bahkan tanpa bobot pun tidak akan menghalangimu untuk bersenang-senang. Astronot harus membuang pakaian mereka setelah selesai digunakan. Bayangkan saja, dengan hanya berat setengah kilogram cucian ke pangkalan luar angkasa internasional, biayanya bisa lebih dari 140 juta rupiah. Jadi, lebih murah untuk membuang baju kotor itu dibanding membuang air untuk mencuci baju. Berbulan-bulan setelah misi panjang di luar angkasa, para astronot masih terbiasa melempar benda-benda seolah mereka masih mengambang di udara. Mereka sudah terbiasa dengan segala hal yang melayang. Mereka akan terkejut ketika benda-benda itu jatuh ke lantai. Ada seorang astronot yang telah menunggu selama 19 tahun sebelum akhirnya terbang keluar angkasa. Masalahnya, misi yang dipilihnya harus dibatalkan, namun dia tetap menjadi cadangan bagi astronot lain. Akhirnya, pada tahun 1985, astronot yang gigih itu berhasil terbang dengan pesawat luar angkasa. Semua astronot Amerika harus belajar bahasa Rusia untuk dapat mengoperasikan pangkalan luar angkasa internasional menggunakan panduan berbahasa Rusia, jika tidak ada alternatif lain. Ada orang yang dilatih khusus untuk dapat mencium benda yang dibawa astronot keluar angkasa. Ini dilakukan untuk melindungi mereka dari bau tidak sedap atau beracun. Masalahnya, kamu tidak bisa benar-benar membersihkan udara di luar angkasa jika kamu tidak suka dengan baunya. Jika kamu bermimpi untuk sedikit menambah tinggi badanmu, cobalah pergi keluar angkasa. Karena kurangnya gravitasi, astronot mengalami sedikit penambahan tinggi badan, rata-rata 5 cm lebih tinggi selama misinya. Tetapi, mereka kembali memendek beberapa bulan setelah kembali ke bumi. Dan ini adalah ruang tata surya. Di sini, kalian jumpai benda-benda langit seperti matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Adakah di antara kalian yang hafal dengan nama-nama planet? Mari kita sebutkan bersama sambil bernyanyi. Assalamualaikum teman-teman. Tahu nggak kalau ada planet-planet lain di tata surya selain planet bumi? Biar lebih tahu, yuk kita nyanyi bareng lagu Keluar Angkasa. Hai teman-teman, mari kita keluar angkasa, mengagumi ciptaan Allah. Kenali yang ada di tata surya, agar semakin kagum kebesaran Allah. 1, 2, 3, let's go! Merkurius, planet terkecil. Venus, si bintang fajar. Bumi, tempat kita tinggal. Mars adalah si planet merah. Jupiter, planet terbesar. Saturnus yang ada cincinnya. Uranus, planet yang dingin. Neptunus, planet terluar.
Adakah dari kalian yang mengetahui alasan kenapa kita meletakkan satelit di luar angkasa? Mari kita cari tahu. Ketika kita sedang asik bepergian, kita menggunakan Google Maps agar tidak tersesat. Dari mana Google Maps bisa menunjukkan jalan yang tepat? Mari kita ikuti sinyalnya. Ternyata sinyalnya berasal dari satelit. Wah, ternyata satelit membantu kita menunjukkan rute jalan tercepat. Ketika kita asik di rumah, kita menonton acara televisi kesukaan kita. Bagaimana acara tersebut bisa tayang di seluruh rumah ya? Mari kita ikuti sinyalnya. Wah, ternyata sinyalnya berasal dari satelit. Satelit akan membantu memancarkan gelombang acara siaran televisi dan menyebarkannya ke rumah-rumah, sehingga kita bisa menonton acara televisi kesukaan kita. Ketika kita asik menonton televisi, handphone kita berdering. Kenapa kita bisa mengobrol melalui handphone? Mari kita ikuti sinyalnya. Ternyata berasal dari satelit. Ya, satelit akan memperkuat dan memancarkan sinyal handphone kita sehingga kita bisa menelpon ayah, ibu, dan teman-teman kita. Lalu ada berita perakiraan cuaca. Kira-kira kenapa mereka bisa tahu cuaca hari ini? Mari kita ikuti sinyalnya. Ternyata berasal dari satelit. Satelit akan menyelidiki tingkat kelembaban, suhu, dan tekanan udara, lalu mengirimnya ke stasiun televisi dan disiarkan melalui berita televisi, sehingga kita bisa tahu cuaca hari ini. Lalu, berikutnya kita ke ruang 5 dimensi studio. Di sini kita akan menjelajahi dunia virtual. Selamat menjelajah.
Almost there. Let's do it again. Dan kali ini kita akan mengenal benda angkasa lebih rinci di planetarium. Selamat menyaksikan. Selamat datang kami ucapkan untuk kalian semua pengunjung setia Skyworld Indonesia. Berawal dari Skyworld Space Center ini, kita akan berpetualang menjelajahi luar angkasa. Bersiaplah, sekitar 30 detik lagi, kita akan mengarungi luasnya dunia luar angkasa. Marilah bersama-sama kita awali petualangan kita dengan mengunjungi matahari, sang bintang terdekat dengan bumi kita. Jarak rata-rata bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Untuk itu, kita harus meningkatkan kecepatan kita. Let's go! Inilah matahari, sumber energi cahaya dan panas bagi bumi kita. Cahayanya menerangi bumi dan membuat kita bisa saling melihat, baik keluarga, saudara, teman, maupun pemandangan yang indah. Bayangkan, jika tidak ada cahaya matahari, maka kita akan mengalami dunia yang begitu gelap dan sulit beraktivitas. Energi panasnya bermanfaat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Energi panasnya sering kita manfaatkan untuk asupan vitamin D yang membuat tulang kita tumbuh kuat. Lalu, untuk menjemur pakaian, dan lain sebagainya. Bagi tumbuhan, untuk berfotosintesis. Berjarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari, terdapat planet Merkurius. Planet yang terdekat dengan matahari. Panasnya mencapai lebih dari 200 derajat Celcius. Jika kita perhatikan, pada permukaannya terdapat banyak kawah. Kawah-kawah tersebut merupakan hasil tumbukan meteor yang setiap hari datang ke planet Merkurius. Selanjutnya, mari kita menuju planet kedua terdekat dengan matahari, Venus, sang bintang kejora. Venus merupakan planet yang paling terang di tata surya kita, sehingga dijuluki dengan sebutan bintang kejora. Karena planet ini benar-benar terang layaknya bintang. Venus juga merupakan planet yang paling panas di tata surya kita. Panas rata-rata permukaannya mencapai 480 derajat Celcius. Selanjutnya, mari kita menuju bumi, rumah kita. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya kita yang sejauh ini terbukti terdapat kehidupan, yaitu terdapat manusia, hewan, dan tumbuhan. Bumi kita berada dalam zona layak huni, di mana zona ini memiliki jarak yang ideal dengan matahari, tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dari matahari. Tingkat panas matahari yang bumi kita terima sangat ideal untuk mendukung makhluk hidup bertahan dan berkembang biak. Berikutnya, mari kita ke planet Mars, sang planet merah. Sebagaimana yang kita lihat, permukaan planet ini berwarna kemerahan. Warna merahnya ini diduga dikarenakan zat besi yang ada di permukaan planet Mars teroksidasi oleh suhu yang sangat dingin. Suhu rata-rata planet Mars
minus 70 derajat Celcius di siang hari, dan minus 105 derajat Celcius di malam hari. Mari kita lanjut ke perjalanan kita. Awas, ini adalah wilayah sabuk asteroid. Letaknya ada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Di sini terdapat bermiliaran bebatuan luar angkasa yang harus kita lalui dengan hati-hati. Dalam wilayah sabuk asteroid terdapat planet kerdil Ceres. Awalnya, Ceres ini dianggap sebagai meteor karena ukurannya sangat besar sehingga masuk kategori asteroid. Dan selanjutnya di tahun 2006 masuk kategori planet kerdil. Apa ini? Waspadalah, ternyata kita telah sampai di planet terbesar di tata surya kita, Jupiter. Memiliki ukuran lebih dari 1.300 kali volume bumi kita. Gravitasi planet ini hampir 3 kali gravitasi bumi kita. Permukaannya merupakan badai gas yang berkecamuk secara terus-menerus. Berikutnya kita menuju planet Saturnus. Sebuah planet yang banyak disukai karena ia memiliki keunikan. Ia dianugerahi perhiasan berupa cincin yang sangat lebar. Cincin planet ini merupakan susunan bebatuan beku beraneka ragam ukuran, dari sekecil es krim hingga sebesar mall. Dari Saturnus kita beranjak ke planet Uranus, sebuah planet yang sangat dingin, dengan suhu rata-rata permukaannya minus 200 derajat Celcius. Jika kita perhatikan, planet ini juga memiliki cincin yang lebih tipis dibanding planet Saturnus. Dan planet yang terjauh saat ini adalah Neptunus, sebuah planet yang memiliki struktur mirip Uranus. Planet Neptunus ini juga memiliki cincin tipis yang hanya terlihat dari dekat. Lebih jauh lagi ada planet-planet kerdil. Inilah planet kerdil Pluto dan satelit alaminya Charon. Dan yang bentuknya unik ini adalah planet kerdil Haumea. Lalu ada planet kerdil Makemake, serta planet kerdil Eris. Kita semakin menjauh dari matahari, dan saat ini kita berada di tepi tata surya. Kita harus waspada. Di tepi tata surya ini terdapat sabuk Kuiper, bermiliaran bebatuan dan objek angkasa misterius. Awas, kita harus hindari bebatuan-bebatuan ini. Wow, apa itu? Ayo kita dekati. Ini adalah komet. Benda langit yang terlihat hanya setiap 70 tahun sekali. Jika kita perhatikan dari dekat, inti komet ini ternyata berupa zat bebatuan beku yang mencair sedikit demi sedikit. Semakin dekat dengan matahari, ekor komet akan semakin memanjang. Ekornya selalu menjauh dari matahari. Kecepatannya sangat tinggi. Kita bisa kehabisan bahan bakar jika terus membuntutinya. Tidak terasa sedikit lagi kita akan keluar tata surya. Mari kita tingkatkan kecepatan kita. Semuanya, bersiaplah. 3, 2, 1, go! Tata surya tepat di belakang pesawat kita. Mari kita lepaskan drone agar kita bisa melihat ke belakang. Sekaligus memeriksa pesawat kita, apakah benturan dengan objek sabuk Kuiper tadi merusak pesawat kita.
Oke, tidak terdapat kerusakan berat di pesawat kita. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan pandangan drone. Sinar terang di hadapan kita berasal dari matahari, sang pusat tata surya kita. Matahari bagian dari kelompok bintang dekat atau SIN. Dan SIN adalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Menurut para ahli astronomi, terdapat lebih dari 200 miliar bintang di galaksi Bima Sakti, termasuk matahari kita di dalamnya. Lebih dari 200 miliar bintang ini mengelilingi pusat galaksi. Dan di pusat galaksi terdapat black hole. Mari kita kembali ke bumi. Dari 200 miliar bintang, kita cari SIN, yaitu kelompok bintang-bintang dekat di lengan Sagittarius. Lalu dari jutaan bintang di SIN, kita cari bintang berwarna kuning kemerahan bernama matahari, yang merupakan pusat tata surya kita. Setelah kita menemukan matahari, barulah kita menuju bumi, rumah kita. Kita baru berpetualang menjelajahi sebagian kecil dari luasnya alam semesta. Kami Skyworld Indonesia mengucapkan terima kasih atas kunjungannya, selamat menikmati hari Anda, dan sampai jumpa lagi di petualangan antariksa selanjutnya. Dah. Oke, teman-teman, kita baru saja berpetualang di Skyward ya. Nah, teman-teman sudah dijelaskan berbagai macam benda-benda langit ternyata. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu benda langitnya, mungkin teman-teman bisa lebih mengerti lagi melalui virtual trip hari ini. Oke, karena hari ini jam sudah menunjukkan pukul 10.44. Oke. Mohon maaf, Ibu Vera, Miss Vera, karena sekarang jamnya sudah menunjukkan pukul 10.44, apa kita akhiri saja petualangan kita atau gimana nih, Miss? Oke, Kak Cynthia, terima kasih. Oke, seperti itu. Baik. Terima kasih, Miss Vera. Kakak tutup dulu ya, karena hari ini sudah menunjukkan pukul 10.45 dengan berat hati kakak Oke, Kak Cynthia, suara saya terdengar tidak? Oh, terdengar, Ibu Vera? Oh iya, terima kasih. Sama-sama, Miss. Oke, teman-teman, karena sekarang jamnya sudah menunjukkan pukul 10.45 dengan berat hati, kakak mengakhiri petualangan kita hari ini ya. Kakak mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman dari kelas 3, 4, 5, dan 6, dari MIT Nurul Iman 2 Depok, atas kesempatan yang sudah diberikan kepada Skyward. Kami mohon maaf atas kekurangan yang terjadi hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman dari MIT Nurul Iman 2 Depok. Sekarang kakak pamit undur diri. Kakak tunggu kunjungan langsungnya di Skyward ya. Semoga kita suatu saat bisa bertemu langsung di Skyward. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kembalikan lagi kepada Miss Vera atau Bapak Guru yang ada di sekolah. Silakan Bapak dan Ibu Guru. Suaranya terdengar.
Miss Vera mungkin ingin menutup acaranya. Silakan. Baik anak-anak, outing kita sudah selesai hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih anak hebat sudah mengikuti acara kita dengan tertib. Terima kasih Kak Cynthia, Kak Amir. Semoga bisa berkunjung secara live ya ke Skyward. Iya, kami tunggu Ibu. Terima kasih semuanya. Iya. Istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Ya, terima kasih anak teman-teman. Boleh istirahat ya. Kok di mute semua? Kok gak bisa emang ya sendiri? Enggak. Astagfirullahaladzim, aku ada suara. Teman-teman boleh leave ya. Dah. Di leave aja. Udah. Di itu aja kali ya. Di end aja langsung. Boleh? Tapi di end recording nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. End for meeting ya. Oke.